سأنشر على شاشة. هذا هو الكتاب في تيسير البلاغة. نحن إلى الصفحة الأمر. تمام. هذا الباب يذكر كذلك في النحو وفي الصرف. Kalau di nahwu kita belajar amr itu dari segi ya udah fi'il amr itu majzum mabni ala ala fathi, mabni ala sukun, mabni ala tergantung dia ittisal ke dhamair apa. Itu yang kita bahas di nahwu shorof. Ya kan? Di balagoh kita melihat dari segi makna. Fi'il amr itu punya makna asli yaitu at-talab al-jazim lil fi'il ala wajhil isti'la. Yang namanya amr ketika saudara al-amir bi fi'lil amr, ketika orang yang memerintahkan menggunakan perintah dengan fi'il amr, berarti apa? Dia ingin tolab jazim. Jazim di sini yang harus dikerjakan. Lil fi'il ala wajhil isti'la, dan pasti yang namanya perintah itu ada dari a'la ila adna. Orang yang derajatnya lebih tinggi ke lebih rendah, ya, orang tua ke anak, guru ke murid gitu kan. Tuhan ke hambanya, ya gitu. Pokoknya yang ala wajhil isti'la itu namanya perintah. Ya, itu secara makna. Kita nggak dapat makna ini di pelajaran nahwu shorof. Ya. Kita tahu amr bentuknya, sigohnya, mabninya, mu'rabnya dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya di balaghah kita bahas maknanya ini, diingat-ingat maknanya amr itu seperti ini. Tapi ternyata apa? Kita punya makna balagi, makna lain yang keluar dari makna asli yang ini. Makanya kita akan bahas di balaghah itu maknahu, sigotuhu, apa aja bentuk sigoh-sigoh yang mengandung amr. Karena amr nggak cuma punya satu sigoh ya, nggak cuma fi'il amr aja. Khurujuhu an maknahu, nah berarti dia mutakalim nih menggunakan fi'il amr, tapi tidak dengan makna yang asli. Makanya dia khuruj an maknahu al asli. Jadi orang ngasih perintah, tapi nggak ingin apa yang dia perintahkan itu dilakukan, gitu. Jadi nggak semua perintah itu wajib dilakukan. Kita harus tahu makna yang mutakalim inginkan. Apakah mutakalim itu ngasih perintah dengan makna aslinya amr, kayak gitu. Itu yang kita pelajari di balaghah. Jadi jangan amr lagi sih, kan kita udah belajar di nahwu dan shorof, mana tahu fi'il amr yang mana. Enggak, kita fokus di makna aslinya amr, apa aja sigohnya amr, dan makna-makna apa aja yang bukan dari fi'il amr atau dari sigoh amr yang lain juga yang tidak menggunakan makna asli. Ya. Sigoh amr ini ada 4 ya, jadi nggak cuma fi'il amr, ijtihad, fi'il amr. Fi'il mudhari yang makrun bilamil amr itu juga amr, ya, karena ada lamul amr di sini. Lamul amr termasuk jawazim ya, tapi yang yujazimu fi'lan mudhari'an wahidan. Jadi kalau misalkan kita ke mukhotob, mukhotobah, mukhotobani, muhotobatani, muhotobun, muhotobat, ke anta, antum, antum, anti, antum, antun, nah itu kan pasti pakainya fi'il amr. Tapi kalau kayak yang goib, goibah, goibani, goibatani, goibun, goibas, itu kan kita pakainya fi'il mudhari yang di situ makrun bilamil amr. Liyunfik, liyunfiku, liyunfik du sa'atin min sa'atih. Kemudian yang ketiga itu dengan ism fi'il amr. Ada yang tahu bab tentang ism fi'il? Jadi dia bab ism atau fi'il nih? Ada yang tahu? Ism fi'il saja. Iya. Ism fi'il itu yang seperti apa? Kok dia ism tapi fi'il apa nih? Hayya 'ala shalah gitu saja. Kayak apa? Hayya 'ala shalah, hayya. Kita tiap hari pasti ngomong amin, gitu kan? Amin itu ism fi'il ya. Jadi ada ism fi'il madi, ada ism fi'il mudhari, ada ism fi'il amr. Ism fi'il amr contohnya paling sering kita pakai sehari-hari adalah amin. Nah, itu. Karena amin itu dia berupa ism. Kenapa dia bukan fi'il? Padahal kan kita minta istajib ya Allah gitu. Secara makna dia fi'il, tapi secara lafadz dia sigoh dari ism karena dia layak beralamat fi'il. Apa aja itu alamat fi'il? Qad, Apa saufa. aja alamat fi'il? Qad, Ya, sin, saufa. bisa ada sin, bisa saufa, terus ada tak fa'il, ada tak taknis, terus ada apa lagi? Nun taukid, ada dan banyak yang lain sebagainya. Nah, setelah diteliti ternyata
dia nggak bisa kemasukan alamat fi'il, berarti dia harus ism. Nah, dan setelah itu dia masuk ke bab ism, tapi dia punya makna fi'il. Makanya babnya unik sendiri, ism fi'il. Jadi kalau kita ngomong amin itu ism, tapi dia punya makna fi'il. Kan kita waktu amin, amin, amin itu kan istajib dulu, istajib. Istajib itu fi'il amr. Jadi waktu kita bilang amin, dia bukan madi, bukan mudhari, tapi dia amr. Makanya dia khusus ism fi'il amr. Atau waktu kita bilang apa ya, hayhata gitu, itu juga ism fi'il. Uffin, wala taqulahuma uffin, uff. Nah, itu dia juga ism fi'il. Jadi hayhata itu contoh dari ism fi'il madi, uff contoh dari isim fi'il mudhari. Karena waktu kita bilang aduh atau wajah itu kan sedang, jadi dia mudhari. Waktu amin dia amr istajib. Nah, di sini isim fi'il itu ada yang mangkul, ada yang bertajal ya. Kalau yang mangkul dari misalkan mangkul dari jer kayak alaikum. Alaikum bil jiddi, alaikum isim fi'il juga. Nah, dia artinya wajib gitu kan. Lazim. Ilzamuhu. Ilzamu bil jid. Kemudian yang keempat, jadi nggak cuma fi'il amr aja ya yang kita lihat punya makna amr. Ya, sigohnya dia banyak. Jadi kalau kita ketemu isim fi'il amr, ketemu mudhari makrun bila bil amr, dan yang keempat ketemu masdar naib an fi'il amr, ya udah kita langsung neliti. Dia punya makna asli atau huruj an maknahu al asli, atau dia punya makna lain tufhamin siyak. Gitu. Nah, masdar naib an fi'il amr itu, jadi kita lihat dia bentuknya masdar sobron. Ya. Dia masdar yang dia beramal, dan dia beramalnya sebagai naibnya fi'il amr. Sobron ala tahsil. Itu isbiru. Gitu. Atau kalau kalian pernah ke markas kan biasanya kiaman, qu'udan gitu. Atau biasanya kalau ada perintah mau sholat gitu ya, biasanya kalau di pondok-pondok yang ada bagian takmir masjidnya, biasanya apa? Khusyu'an, khudu'an, kan gitu. Itu sebenarnya masdar naib an fi'il amr, sari'an, kan gitu kan. Jadi dia bentuknya masdar, tapi dia mengandung makna fi'il amr, karena dia salah satu sigoh dari amr. Jadi kalau ketemu empat ini, apa yang harus kita teliti? Dia pakai makna asli atau huruj an maknahu al asli, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau huruj an maknahu al asli itu gimana hurujnya? Qad yahruju, kalau qad ketemu fi'il mudhari kan berarti kadang-kadang. Gitu. Amr itu bisa keluar dari mananya asli ila ma'anin tufhamu minas siyak. Kita tahu dari mana sih? Dari siyak. Seperti halnya doa. Kita tahu nih kalau makna aslinya amr itu ala wajil isti'la. Ya kan? Apa tadi ala wajil isti'la? Nah, sekarang kalau kita seorang hamba mengatakan dengan amr, Robbi zidni, zid di sini. Nah, itu berarti bukan amr, tapi itu disebut dengan doa. Karena di sini tolaknya ala wajhil hudu, bukan ala wajhil isti'la. Ya, karena hamba yang meminta, orang yang derajat lebih rendah kayak kita, meminta ke Allah. Makanya Robbi zidni ilma, di sini doa, bukan amr. Walaupun zidnya di sini kan fil amr. Iltimas. Nah, iltimas juga bukan ala wajhil isti'la. Karena kita minta tolong ke teman yang sebaya. Talabusyas min mislihi Sa'id di fidarsi. Sa'id di sini nggak disebut amar, tapi minta tolong. Ya. Karena kalau amar kan di sini tolapnya jazim, harus dilakukan. Ya kan? Maksudnya kita kalau doa tadi waktu Rabbi zidni, maksudnya kita mewajibkan Allah tolap jazim untuk zidni ilma. Kan? Terus kalau kita minta tolong ke teman sebaya, dia juga nggak tolap jazim. Tapi minta tolong, iltimas. Kok baduhum ini ada di matan surah Munorok ya. Amrun ma'asti lawa aksuhu doa wa fitasawi faltimasun waqa'a. Jadi amr yang astila, tapi kalau aksuhu berarti yang bukan ma'astila itu doa. Kalau fitasawi kalau teman sebaya namanya iltimas gitu ya. Amrun ma'asti lawa aksuhu doa wa fitasawi faltimasun waqa'a. Kemudian irsyad. Nah, berarti di sini enggak tolap jazim ya. Karena di sini tolapnya bukan jazam, cuma irsyad aja, cuma ngasih petunjuk, ngasih bimbingan, ngasih arahan, ngasih gitu. Ngasih irsyad lah pokoknya. Wa ashidu idza tabayatum. Jadi ashidu di sini kan amar. Nah, ternyata enggak semua amar itu wajib dilakukan. Ada amar yang kita tuh hanya dikasih arahan gitu. Jadi boleh lakukan, boleh enggak kan? Dikasih arahan gitu kan. Jadi emang kita sebaiknya kalau kita lagi transaksi jual beli itu harusnya ada saksi wa asyhadu idza tabayatum, dan itu merupakan irsyadnya, bukan tolap yang jazim. Ini juga masuk di daras usul fiqh ya.
Karena nanti kan ada amr yang amrun bisya, amrun biwasa ilihi. Amrun yang yufidu takror yang diulang-ulang. Ada amr yang nggak faur, ada amr yang faur, ada amr yang ternyata itu isinya irsyad. Ya. Jadi sesuatunya yang sunnah atau yang mandub atau yang mahbub, mustahab apa gitu loh. Itu juga ada di daris usul fiqh ya. Ya, jadi emang balaghah itu dari segi qawaidnya usul fiqh nanti ngambil hukumnya. Jadi kan nanti kalau misalkan asyhadu tatabaya itu masuk amr yang talab jazim, mau nggak mau semua orang kalau transaksi harus pakai saksi kan gitu. Ahlu ulama balaghah mendapati bahwa ini bukan makna asli. Kita lihat dari mana tuh minasyak, dan kalau Al-Qur'an pasti dari tafsir. Kemudian tamani. Nah, berarti dia tuh ngasih perintah, tapi ternyata itu cuma buat angan-angan aja. Contohnya kayak kita bilang, pergilah corona gitu kan. Kita tuh nggak nyuruh corona talab jazim, yang corona wajib melakukan apa yang kita perintah gitu kan. Tapi itu sebenarnya berangan-angan, pengen corona tuh cepat pergi gitu kan. Nah, jadi di sini ya lailatul, ya, dia masur bilailihi. Dia pengen malam itu panjang aja terus, gitu, malam aja terus. Nah, jadi dia bukan tul di sini kan fil amarnya nih, bukan yang benar-benar malam itu harus memenuhi perintahnya dia gitu, enggak, dia cuma lagi tamani gitu. Ini sering ya di puisi-puisi ya. Pergilah corona gitu. Atau datanglah pagi atau apa terserah pokoknya ya, pokoknya dia lagi tamani bukan tolak jazim. Tahbir, likoli ke asar lisar kul khairan wa illa faskut. Jadi misalkan nih ada teman kita dia orangnya cerewet. Terus habis itu kita bilang kul khairan wa illa faskut. Udah kamu ngomong yang baik-baik aja, kalau nggak ada omongan yang baik ya udah diem gitu kan. Ya dia lagi tahbir. Sudah di sini orang yang cerewet itu lagi kita. Jadi di sini orang yang cerewetnya itu nggak wajib ngelakuin apa yang kita perintah, tapi sebenarnya perintah kita itu lagi nyindir dia gitu, lagi menghinakan dia. Dia nyadar nggak sih kalau dia cerewet? Harusnya dia cuma mengatakan yang baik-baik aja dong. Gitu. Kalau enggak udah diem gitu, nggak usah cerewet. Terus taswiyah. Ya. Fasbiru aula tasbiru sawar alaikum. Ya, jadi di sini isbiru, sabarlah kalian. Nah itu berarti bukan fil amr yang tolab jazim. Karena sebenarnya mereka bersabar atau nggak sabar sama aja. Jadi ada fil amr yang cuma menunjukkan bahwa dia melakukan atau tidak melakukan itu sama. At-ta'jiz, ya, menunjukkan kelemahan orang. Fa'tu bisuratim mislih. Nah, jadi fa'tu di sini bukan fil amr yang wajib dilakukan oleh orang kafir ketika itu ya, yang enggak percaya ke Al-Qur'an, menjadi Al-Qur'an. Fa'tu bisuratim mislih. Nah, jadi menunjukkan kelemahan dari orang yang diperintah itu. Jadi sebenarnya perintah ini tuh bukan orangnya itu wajib melakukan, tapi ini perintah yang kayak kalau misalkan mereka dengar perintah ini, mereka baru ngerasa aku ternyata gak bisa ya kayak gitu. Ternyata anak ajis ya, lemah ya. Tahdid ya, ngancam, i'malu masyi'tu. Ya, misalkan orang kafir di sini kan dikasih perintah i'malu masyi'tu. Ini bukan benar-benar mereka harus melakukan terserah mereka. Enggak, tapi di sini adalah ngancam ya. Ya misalkan ada anak kecil dia nggak mau ngerjain PR, terus misalkan dia nakal gitu, terus orang tuanya bilang udah terserah kamu ngapain aja kan gitu. Itu kan sebenarnya bukan perintah, bukan dia disuruh ngapain aja gitu, enggak, tapi itu sebenarnya ngancem ya. Ibahah, nah ibahah di sini kebolehan ya. Kulu washrobu, ya, maksudnya apa? Jadi ketika kita sampai sebelum sahur, habis tarawih sampai buka sampai sahur, kulu washrobu di sini tuh kulu washrobu. Nah, di sini kita dibolehkan untuk makan dan minum. Boleh makan, boleh minum gitu. Tapi bukan berarti kita harus makan terus gitu dari buka sampai waktu sahur. Itu nggak wajib gitu. Tapi kalau kita mau boleh gitu maksudnya. Ya, terus taubih ya, taubih itu juga menghinakan gitu ya. Isyrabid duhan wa ashir al-andal. Misalkan kita punya teman yang dia ngerokok ya, duhan di sini rokok ya. Rokok aja terus kita bilang kayak gitu. Nah itu sebenarnya bukan amr gitu. Tapi sebenarnya kita lagi nyindir dia, bukan berarti kita harus bukan berarti dia harus melakukan perintah kita. Enggak, kita enggak mau dia duhon malahan. Tapi kita pakainya amr, isyrabid duhon. Berarti maknanya bukan makna asli.
Nah, di sini kan beberapa ya. Kalian kalau merujuk ke kitab lain, bisa jadi lebih banyak dan bisa jadi amsilahnya beda-beda, terus siaknya beda-beda, terus makna balagi dari amarnya juga beda-beda. Luas ya ini, karena ini makna, kan makna itu nggak terbatas, yang terbatas kan lafat ya. Lafatnya sama-sama amar, tapi maknanya luas gitu. Jadi dalam buku ini kita dapati makna-maknanya ini. Dalam buku lain kalian bisa dapat lagi yang lebih banyak atau lebih ragamnya lebih lagi atau contohnya beda-beda. Oke. Tentang amar sudah paham? Ada yang mau baca dari kitabnya, contoh-contoh lain? Di Balagoh yang apa ya, Balagoh Watihah, jadi dia lebih banyak maknanya. Ini cuplikan ya, makanya di sini minha. Visual, sebelum lanjut ke nahyu, pokoknya kalau udah amar paham, nahyu juga paham. Karena pembahasannya sama. Dari makna aslinya, sikohnya apa aja, dan huruj makna asli itu gimana. Berarti dia bukan nahyu atau larangan yang wajib ditinggalkan. Gitu ya. Oke. Nah, nahyu di sini tolab jazim ditarkil fi'li ala wajil isti'la. Kan di sini tolab jazim yang sesuatu itu larangan kan terus ditinggalkan. Ala wajil isti'la juga. Sikohnya satu aja ya, dia ya udah fi'il mudhari yang ada la nahiyahnya gitu. Beda ya la nahiyah dan la nafiyah. Sekolahnya tadi lamul amar ya. Huruf makna sama kayak tadi, yang pertama doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. La tu'akhidna. Iltima sama kayak teman kesebaya fi mislih gitu ya. Tamani, nah dia sama kayak yang tadi. Jadi dia berangan pakai fi'il amar, kalau yang sekarang berangan pakai fi'il nahyi. La tatlu ya subuh, dia maunya malam. Pagi janganlah kau terbit gitu. Bukan berarti si pagi ini wajib meninggalkan gitu kan. Larangan itu tadi. Irsyad juga la tatlu kita bak maftuhan. Nah, itu untuk irsyad aja maknanya, bukan yang wajib dilakukan. Terus taubih ya. Taubih kayak menghina juga la tastahu wa la tata'addabu gitu. La tastahu wa la tata'addabu gitu. Udah kamu enggak usah beradab gitu. Terus tai'is menunjukkan ya'as ya keputusasaan. La ta'tadirul yaum. Karena udah telat ya. Terus jadi kayak menunjukkan udah kamu emang udah harus putus asa aja gitu. La ta'tadirul yaum. Tahdid ya, mengancam juga la tuti'u amri. Udah kamu enggak usah taatin perintahku gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya bukan benar-benar nyuruh kayak gitu, melarang itu amar taat ke perintahku, tapi sebenarnya itu ngancem ya kan. Udah terserah kamu ngapain aja, nggak usah naatin perintahku misalnya. Tahkir, menghina juga merendahkan. Latat bil majda wa latahtam illa bil akal. Ya, misalkan ada teman kita lagi ujian dia sukanya makan terus ya. Bisa kalau musim dingin di Mesir kayak gitu tuh. Karena kita bisa menghangatkan dengan banyak makan. Kayak lapar terus biasanya musim dingin. Nah, lagi ujian musim dingin biasanya ujiannya Januari ya. Kayak gini Desember Januari bakal puncak-puncaknya dingin. Jadi udah ujian musim dingin gitu. Enaknya makan terus. Habis itu temennya bilang, lata terbil majda, walatah tamila bil akal. Udah kamu nggak usah nyari kesuksesan. Kamu nggak usah merhatiin apapun, fokus aja makan sana gitu. Jadi itu sebenarnya bukan larangan. Tapi itu adalah lagi nyindir gitu ya, lagi merendahkan apa yang diperbuat. Karena dia cuma tahtam akal aja, la tahtam ila bil akal, udah kamu fokus makan aja sana gitu. Baru lagi ujian gitu misalkan contoh. Oke, kalau tadi kita udah paham amar, paham nahyu, ke istifham juga sama kayak gitu. Berarti apa maksudnya? Gak semua pertanyaan butuh jawaban. Jadi bisa aja dia nanya tapi bukan karena cari jawaban gitu. Sampai sini paham kan pembahasan istifham, amar, nahyu di balagoh? Ada yang ditanyakan enggak? Ini masih nyimak ya, suaranya masih jelas ya? Paham saja. Masih, Ustazah. Oke. Jadi kalau istifham tadi apa? Gak semua pertanyaan butuh jawaban. Kalau kalian dengar pertanyaan yang punya makna lain, ya udah nggak usah dijawab. Sama aja kayak nida, gak semua panggilan butuh respon, ya kan? Jadi kita harus lihat dulu makna aslinya dan apakah dia huruf makna asli apa enggak. Itu yang kita lakukan di ilmu ma'ani ya. Nah, makna huruf asli talabul ilm bisya'in majhul.
wa yahtaju ila jawab. Nah, harusnya kan yang namanya istifham, orang nanya itu kan dia atas sesuatu yang majhul, yang dia nggak tahu. Nah, yahtaju ila jawab terus butuh jawaban gitu. Kita ke aksamnya dulu ya. Kan ini makna, aksam, adawat, dan huruj an makna. Jadi huruj an makna nanti terakhir. Kita harus tahu aksam dari istifham dulu ya. Yang pertama tolabut tasawur, yang kedua tolabut tasdik. Ya, kalian udah belajar mantik belum? Tasawur tasdik pembahasan mantik ya. Jadi kalau mau belajar anak share linknya tentang tasawur tasdik lebih dalam. Jadi tasawur itu kita idraku mufrad. Ya. Matanya kayak gini. Idraku mufradin tasawuron ulim wadarku nisbatin bitasdikin musim. Gitu. Jadi idraku mufrad kita tahu satu hal ya, itu adalah tasawur. Kalau tasdik, wadar kunis batin bitasdikin musim. Ya, tasdik itu adalah kita nisbatkan antara dua hal yang tadi kita tahu tasawurnya. Ya, contohnya Zaid, kita tahu Zaid yang mana itu tasawur. Tahu Qaim yang mana itu tasawur. Terus waktu kita nisbatkan Zaidun Qaimun dan kita tahu wukuknya itu terjadi, nah itu baru tasdik. Tuh, jadi kalau kita mau menanyakan mahwa Zaid, nah itu nanti tasawur. Tapi kalau tanya tasdiknya itu apakah Zaid sedang berdiri, baru itu nanti tasdik. Nanti lebih lanjutnya ini di pelajaran mantik ya. Harusnya emang belajar balaghah itu kan ilmu mantik itu ilmu alat akli. Terus kalau balaghah nahwu sorof ilmu alat yang lugawi. Ja'a ahuka bisodikin lahu musaqaf ismu Ziyad, fatama bainakum ta'aruf summa goba anka. Jadi ceritanya nih, contoh dari tasawur tasdiknya nanti. Jadi ada misalkan adik kita tuh datang sama temannya, terus temennya namanya Ziyad, terus habis itu kita dikenalin sama teman adik kita gitu. Suma goba anka, terus ya udah dia udah selesai kenalan, terus berapa bulan lagi nggak ketemu gitu. Ahbaroka ahuka, terus teman adik kita bilang, kan kita udah pernah kenalan bulan-bulan yang lalu gitu kan. Terus adik kita bilang, inget Ziyad gak kak? Misalnya gitu. Ini loh si Ziyad beli mobil, ishtara sayyaratan lahu fa'arat tu an tatasawwarahu fasa'altu ahoka fasa'alta ahoka man Ziyad gitu kan. Nah, jadi kan udah pernah kenalan, terus itu adik kita bilang, ini loh Ziyad beli mobil gitu kan. Masih ingat kan Ziyad yang mana? Terus malah kita lupa siapa Ziyad itu. Faqala dalika syab al-musaqaf alladhi tamma bainakum ta'aruf fahu yam kita kita itu loh Kak yang kita pernah kenalan waktu itu yang datang ke rumah gini. Nah, kalau kita tahu Ziyad yang mana itu udah dapat tasawurnya. Nah, terus habis itu nah gini fatatkuruka surat Ziyad fayuqul lahu tasawur. Kita tahu Ziyad yang mana itu tasawur. Summa uhbirta ba'da dalika anna Ziyad safara bi sayratihi ila hajj. Nah, kemudian adik kita cerita lagi. Ini loh Kak, Ziyad itu kan beli mobil, terus dia safar pakai mobil itu, pergi haji. Fara'ata an tatasabbat imsid kidalika. Nah, kalau kita meyakini itu terjadi, jadi wukuknya terjadi nisbah bina Ziyad beli mobil, mobilnya buat safar ke haji, nah, itu jadi tasdik. Nah, kenapa kita bahas tasdik sama tasawur sih di istifham? Karena nanti ada adawat istifham yang cuma buat nanya tasawurnya aja, kayak siapa Ziyad, yang mana Ziyad gitu. Atau istifham yang buat nanya, benarkah Ziyad beli mobil dan mobilnya dipakai buat pergi haji kan gitu. Ahaj Ziyad bisayarotihi. Nah, disinilah yang jadi tasbih. Terus kalau kila na'am aula kanat ma'rifatun nisbatil haji ilaihi fa yaqulu tasbih. Nah, ini yang tadi Anda baca. Di mantik ya, qala fi sulamil mantik idraku mufradin tasawuran ulim. Tasawur itu kita tahu mufrad Ziyad yang mana, sayar yang mana gitu kan. Wadarku nisbatin bitasdikin musim. Nah, kalau kita nisbatkan antara Ziyad beli sayarnya dipakai buat pergi haji, itu jadi tasdik. Kita harus bedain ya antara pertanyaan yang untuk tasawur dan tasdik. Nah, sekarang yang mana sih istifham adawatnya itu yang buat tasawur sama tasdik, atau yang buat tasawur aja atau tasdik aja? Nah, di sini dia adalah hamzah atau a ya. A Ziyad safaro am nabil ya. Nah, itu dia wahiyya mustarak baina talabaini. Jadi a itu hamzah itu bisa buat tasawur, bisa buat tasdik. Nah, kalau yang musafir itu Ziyad atau nabil. Nah, itu masih asafaro Ziyad lil hajj. Ya.
Yang pertama buat tasawur, yang kedua contoh dari tasdik. Kita udah nisbatkan antara Ziyad yang musafir, terus Ziyad yang tadi haji pakai mobilnya itu tadi. Terus kalau hal khosah bitasdik la tasawur. Kalau kita pakai hal, jadi walaupun hamzah sama hal bahasa Indonesia sama-sama apakah kan, tapi Arab itu detail banget bahasa Arab itu. Hamzah sama hal beda penggunaannya. Kalau hamzah boleh buat tasawur sama tasdik. Tapi kalau hal itu cuma buat boleh tasdik lah tasawur. Ya. Litasabut min husulin nisbah takulu hal safaro ziyad wala takulu hal ziyad safaro am nabil. Ya, karena hal cuma buat tasdik. Jadi yang jawabannya na'am sama la itu loh. Pokoknya hal itu harus jawabannya na'am sama la. Karena kalau na'am sama la itu udah berupa tasdik. Karena kita nisbatkan antara benarkah gitu kan. Apakah benarkah ziyad itu safar gitu. Hal safar ziyad wala taqulu hal ziyad safir am safaro am nabil gitu. Jadi bukan tasawur lagi kan, kalau masih tasawur yang musafir siapa kan gitu. Itu masih tasawur, masih idroku mufrad. Tapi kalau udah kita nisbatkan, udah tahu mana ziyad yang mana gitu. Udah tahu siapa yang musafir kan. Oh yang musafir si ziyad, udah tahu. Dan kita nisbatkan ke safarnya itu pakai mobilnya dia sendiri, safarnya itu buat haji, nah itu baru di nisbah. Makanya pakainya hal. Nah, intinya kalau yang belum paham tasawur tasdik, ini butuh pembahasan luas ya tasawur tasdik. Intinya kalau tasdik harus pakai na'am atau la jawabannya, dan dia cuma punya adawat hal. Tapi kalau hamzah bisa buat dua-duanya. Itu ya. Nanti Ana share linknya buat bahas tasawur tasdik ya, enggak sekarang ya, karena kita di Balagoh nih. Wal adawat alatnya kuluha li tasawur, dan semuanya untuk tasawur ya. Kan ma itu kan nanya mufrad. Ma hada, ma hadihi, itu untuk tasawur, belum dibuat untuk tasdik. Ya. Kalau tasdik itu harusnya benarkah antara si A dengan si B, nah itu ada nisbah, ada ikatannya terjadi gitu. Oh, kau udah ada ini ya, reminder jam 8, ini masih jam 7.45. Tusta'malu li ghairil uqala ya. Jadi kalau ma itu untuk yang benda yang bukan akil ya. Dia untuk syarah ism bilafdil muradif adhar. Jadi kita nanya sesuatu yang jawabannya kayak kita nanya ta'rif gitu loh. Misalkan kalian nanya ma godonfar itu apa sih? Terus kalian bilang godonfar itu asap. Nah asap itu kalian tahu asap kan singa, tapi kalian nggak tahu godonfar. Kalian nanya ke Ana, sudah apa sih itu godonfar? Godonfar itu asap. Nah di situ Ana menjelaskan jawaban dari ma itu dengan lafadz muradif adhar, ya dengan lafadz yang sinonimnya, ya muradif kan sinonimnya, tapi yang adhar karena kalian lebih tahu arti asap daripada arti godonfar. Waktu kalian tanya Ana, apa itu godonfar? Itu asap. Kalian tahu asap gitu. Makanya itu disebut dengan lafadz yang muradif adhar. Atau bayan hakikotil musamma mal israf. Gitu. Israf itu yang gimana sih? Gitu. Israf yang mubadir itu kan ya. Tajawuz hadfin nafaqah. Gitu. Kalau al-karo an-naum. Ya. Kan naum itu banyak tingkatannya ya. Naum yang masih kriip-kriip, naum yang masih tok-tokan, atau naum yang udah jatuh-jatuh kepalanya. Naum itu semuanya ada istilahnya kalau di bahasa Arab. Nah, terus man itu untuk yang ukola ya. Man hafidhu ad-dars itu berarti jawabannya harus yang berakal. Mata di sini untuk zaman, pasti kalian tahu sendiri. Lita'yin di zamanil mati mata dakhalnal madrasah, atau zaman mustakbal mata nantahi. Kalau ayana itu untuk zaman juga, tapi di sini harus mustakbal khosa bitahwil. Harus yang azim ya, nggak boleh yang biasa. Ayana yaumuddin itu kan hari kebangkitan, hari kiamat gitu kan. Itu kan sesuatu yang azim gitu. Pakainya ayana dan itu mustakbal. Kalau kaifa lil hal, sebenarnya udah tahu ya ini ya, nggak mungkin nggak tahu. Kaifa asbahtum, aina lil makan, aina kunta. Kam di sini ini adat kam tullabu safikum. Anna punya 3 makna. Kaifa min aina mata. Anna yakunu li gulam, kaifa yakunu li gulam. Anna laki hada min aina laki hada. Anna ya'til musafir mata ta'til musafir. Jadi anna 3 makna ya. Pilih dari siaknya yang tepat yang mana. Ayun di sini macam-macam. Dia paling mutlak ya, karena ayun itu bisa untuk zaman, makan, hal, adat, akil, dan ghairu akil, semuanya bisa ya. Jadi ayun paling mutlak lah. Ayul ayam, ayul bilad, ayu hal, ala ayyi hal, ayya salasatin ta'hud, ayu abawaika ahaqu birrik, ayu samak ashha ilaik. Nah, setelah kita tahu adawatnya nih, jadi kita baru ngobrolin adawatnya aja. Nah, baru kita huruj an makna. Tadi kan kita tahu nih, mata untuk nanya zaman, misalkan ya, man untuk yang akil, mau untuk yang ghairu akil. Nah, sekarang huruj an makna, qatiyah hurujul istifham al makna wal asli ila makna majaziyatu famin siyakil kalam. Nah, di sini hal, tadi kan kita tahu sendiri hal untuk yang tasdik ya, tapi ternyata halnya di sini untuk nafyu, untuk
kalimat negatif ya, untuk kalimat yang nafi. Ya, kayak la nafiyah gitu-gitu loh. Jadi halnya di sini bukan pertanyaan yang butuh jawaban tasdik gitu loh. Jadi hal nujazi ilal kafur di sini tuh kayak kita nggak bakal ngasih balasan atau nggak bakal ngasih jaza ya. Nggak akan ngasih pahala untuk orang kafir gitu kan. Jadi artinya manujazi, manya manafiyah gitu. Jadi di sini halnya bukan yang butuh jawaban gitu. Halnya di sini bukan pertanyaan, tapi halnya di sini untuk nafyu. Terus amar, jadi halnya di sini bukan tasdik lagi kayak tadi juga yang kita tahu adawatnya kan aslinya punya makna tasdik ya. Jadi tadi kita tahu macam-macam adawatnya itu biar tahu penggunaannya juga. Nah di sini dia untuk amar, fahal antum muntahun itu artinya intahu, surat Al-Maidah 91. Nanti baca aja sebab nuzulnya atau kisahnya ini waktu apa sih ayatnya ini ya. Intahu, fahal antum muntahun itu intahu, jadi nggak butuh jawaban. Tapi malah kita diperintah ya amar di sini. Atau nahyu, jadi dia larangan nih. Atahsyawnahum wallahu ahaqqu an tasyau. Apakah kamu takut sama mereka? Itu bukan pertanyaan, tapi maksudnya apa? Jangan kamu takut sama mereka, karena Allah berhak untuk ditakuti. Gitu. Jadi artinya nahyu, padahal itu kita lihat di sini a, tapi bukan tasawur, bukan tasdik. Terus di sini untuk mengingkari sesuatu. Adusyai bin yal'ab. Adusyai itu orang yang beruban ya, orang yang punya uban. Maksudnya, apakah orang yang udah tua itu masih main-main? Adusyai bin yal'ab. Jadi adusyai bin yal'ab di sini apakah orang yang beruban itu masih main-main? Itu sebenarnya kita bukan nanya, bukan butuh jawaban. Tapi kita di sini mengingkari gitu. Jadi kan ada kan pertanyaan yang sebenarnya nggak butuh jawaban yang kita ajukan sehari-hari gitu ya. Terus ada yang untuk takrir ya, untuk menekankan, untuk ngasih koror. Kalau ini benar-benar gitu. Alam nasyrah laka sadrak. Nah, di sini bukan pertanyaan. Taubih ya. Taubih untuk menghinakan ila masabab wal adu bil mirsad. Nah, ada kayaknya di sini. Lama asbab wal adu bil mirsad gitu. Jadi apakah mereka bakal lama ya tersakiti cuma dengan mirsad gitu. Terus takdim ya, man khallaftahum fil makarim hitaban limait karib. Jadi misalkan ada orang yang meninggal dan dia orangnya mulia gitu ya. Terus kemudian orang yang ziarah itu dia bilang gini, siapa ya yang bakal menggantikan dia, kan dia mulia banget gitu. Sebenarnya itu bukan pertanyaan betul jawaban, tapi dia lagi memuji si mayit itu, lagi mentakdimkan si mayit. Tahkir, dia nanya karena isinya menghina sebenarnya. Kayak fatasiru aliman wa narokan nahar la iban walilna iman gitu. Misalkan ada orang malas-malasan kita bilang, gimana kamu jadi orang yang berilmu? Kalau siang aja tidur, malamnya tidur, siangnya main, gitu kan. Itu sebenarnya bukan pertanyaan yang butuh jawaban, tapi kita lagi menghina dia, ya, merendahkan dia. Tahakum, ya, as-sholatu kata muruk, gitu. Misalkan dia sholat tapi masih maksiat, gitu ya. Jadi sholatmu menyuruhmu melakukan ini ya, gitu. Itu bukan butuh jawaban. Istibto itu di sini lama banget sih gitu, menunjukkan kalau ini tuh lama batik gitu ya. Mata nasrullah. Jadi mata di sini bukan butuh jawaban, tapi dia lagi ya Allah ini kapan ya? Misalkan kita kayak istibto gini, kapan ya corona hilang kan gitu. Kok batik jidan itu udah 2 tahunan gitu kan di Indonesia misalnya. Jadi pakainya mata di sini bukan butuh jawaban. Istibat ya. Anallahu dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin summa tawallaw an. Bait gitu. Dari istibto bati, istibat bait. Anna, tadi Anna punya 3 makna ya. Kaifa min aina mata gitu. Min aina lahum dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Summa tawallaw an. Terus ta'ajub ya. Jadi dia bukan pertanyaan tapi dia lagi menyampaikan ta'ajub. Alidu ana ajuz gitu. Jadi dia lagi kaget gitu. Emang aku bisa ngelahirin padahal udah tua misalnya. Taswiyah sama ya, sawun alaihim antar tum dirhum. Di sini hamzahnya antar tahu. Kemudian taman fahalana min syufa'a gitu. Jadi dia hanya berangan-angan ada nggak ya syafaat buat aku kan gitu. Terus tashwik ya, biar menarik ya. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim gitu. Kalian mau nggak? Jadi kalian tahu nggak kata-kata kayak gitu tuh cuma buat menarik aja. Kalian mau nggak aku tunjukkan tijarah tunjikum min adzabin alim, transaksi jual beli atau perdagangan yang bisa menolong kalian dari azab. Nah itu kan sebenarnya bukan yang kayak
butuh jawaban iya mau sebenarnya enggak, tapi itu buat menarik gitu loh. Agar informasi yang didengarkan yang mau dikasih tahu itu didengarkan dengan baik. Ustazah boleh bertanya dulu nggak?